Di antara wasiat yang sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yaitu dan di sini kita juga harus pahami ya bahwasanya wasiat kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya pada hakikatnya juga wasiat untuk kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah wasiat tersebut yang sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Muadz bin Jabal, begitu juga kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di sini ya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya, yaitu bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ketika sendiri atau di dalam keramaian misalnya, atau di rumah, di masjid, di tempat kerja, di kamar, dimanapun kita itu selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, wasiat takwa ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu pernah ditanya oleh seseorang dari sahabat Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau menjawab yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah, Rasulullah sampaikan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wasiat lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Apa wasiat beliau? Usika bitaqwallah. Aku berwasiat kepadamu, ya, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ra'su kulli syai'in. Karena bertakwa tersebut, ketakwaan tersebut adalah pokok segala sesuatu. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada panglima perang, diriwayatkan dari sahabat Abu Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang sebagai panglima pasukan perang, ya, maka beliau berwasiat kepada panglima tersebut secara pribadi agar apa? Agar bertakwa kepada Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpesan agar berbuat baik kepada kaum muslimin yang ikut bersamanya. Subhanallah. Begitu banyak wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan ini. Begitu juga wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Usika bitaqwallah fi sirri amrika wa alaniyatihi." Apa kata Rasulullah? Aku berwasiat kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah dalam segala urusanmu, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan. Oleh karena itu ayol ikhwan, saudara, saudariku, yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah agar bisa menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang selalu bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran, apa kata Allah? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa
maka Allah sediakan untuk mereka yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Takwa merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kepada Allah juga merupakan sumber segala kebaikan. Wallahu taala a'lam bissawab.